sekiranya susah kabarin aja ya Pak, biar kita balik lagi. Di perjalanan sebelumnya kita udah menempuh perjalanan panjang dari Jogja menuju ke Patung Emas Pendaki yang merupakan pintu masuk Nepal Van Java di Magelang. Buat yang belum nonton bisa mampir dulu ke video sebelumnya biar gak ketinggalan. Di episode kali ini kita akan explore Nepal Van Java, jadi langsung aja kita lanjut perjalanannya ke tempat mana-mana aja yang aku kunjungi selama di sini. Dari gapura pintu masuk aku cukup jalan kaki aja menuju Menara Pandang Nepal Van Java karena emang tempatnya tuh deket banget. Jadi dari sini aja udah kelihatan tuh. Nanti kita beli tiket dulu di loket yang bawah, abis itu naik ke atas deh untuk ke rooftopnya. Mbak, satu orang 10.000. Terima kasih. Abis beli tiket, kita akan naik tangga besi yang ada di samping loket dan akan sampai di rooftop gitu. Nah, ini dia pemandangannya setelah sampai di atas. Karena ini minggu pagi, jadi memang agak rame, tapi sangat worth it karena tempat ini benar-benar magical ya. Aku sendiri masih gak nyangka bisa sampai ke sini. Sedangkan ini dia penampilan dari seberang view yang tadi, jadi depan belakangan gitu loh. Kita ada di tengah-tengahnya. Selain banyak ojek pangkalan yang bisa kamu booking, di sini juga ada jasa fotografer. Tapi emang kita akan antri dulu untuk bagian foto-fotonya, jadi bisa ambil konten sendiri dulu aja di bagian yang sepi. Berarti weekdays juga standby di sini ya, Mas? Ya, tapi kadang juga nggak pangkal. Oh gitu. Iya. Atau kalau reservasi bisa nggak? Bisa lewat IG. Oh lewat IG. Iya. Berarti kalau mau janjian weekdays harus reservasi dulu via IG. Oh ya oke. Makasih ya Ini Mas. Nepal Photo Gallery Magelang. Oke siap. Di Menara Pandang tadi, aku juga bertemu bapak ojek pangkalan yang jasanya aku gunakan untuk berkeliling. Jadi start dari sini, aku eksplornya menggunakan motor. Kami sepakat untuk eksplor yang deket-deket sini dulu, yang sejalur. Nanti bapaknya yang kasih tahu spot-spot mana aja yang biasanya wisatawan turun untuk foto-foto dan video. Setelah tikungan yang tadi, kita akan ketemu tembok yang bertuliskan Dusun Butuh Nepal Van Java. Dan di sini tuh ada kayak tanjakan gitu yang sumpah ini curam banget sih. Jadi udah paling bener pakai jasa ojek pangkalan lokal di sana aja. Kebayangkan securam itu masih ada juga warga yang lalu lalang, sumpah ngeri banget kena senggol gitu, takut keserempet. Tapi nggak sampai situ aja, kita juga lewatin rumah-rumah warga yang setinggi ini, ada rumah warga kita bisa lewatin loh. Dan habis itu kita masih melewati tanjakan yang nggak kalah curamnya sama yang tadi. Dan sampailah kita di gerbang jalur sejati Gunung Sumbing. Kayaknya ini pintu masuk teman-teman yang mau mendaki gunung juga ya. Kita parkir dulu dekat sini sebentar, abis itu foto-foto dan ambil video. Yang bantuin siapa? Jelas lah pasti bapak ojek pangkalannya. Oke siap Pak. Kalau udah kita akan turun dan lanjut ke destinasi selanjutnya lewatin turunan yang curam tadi ya. Jadi kalau tadi nanjaknya aja udah agak serem, ini turunannya lebih ngeri lagi tuh. Apalagi kalau ada orang gini lewat, rasanya tuh aduh merinding gitu. Di jalur ini emang ada beberapa spot yang bisa kita kunjungi, tapi nggak semuanya aku mampiri, jadi aku skip sebagian. Mau ambil foto sini nggak? Nggak usah Pak. Yang ini ya Depok-Depok Ya. ini ya.
Karena aku emang nguber waktu dan momen banget, jadi kami sepakat untuk ke destinasi selanjutnya, melewati menara pandang yang awal tadi dan menuju ke gapura yang ada di depan patung Mas Pendaki. Jadi nanti dari gapura itu kita harus keluar dulu dan ambil jalur ke kiri ke arah pertama kali aku datang. Ini tuh mataharinya cerah tapi adem banget, cenderung ke sejuk gitu. Jadi sebenarnya tricky ya kalau pakai jaket lumayan panas, tapi kalau nggak pakai jaket ya dingin. Jadi cukup bikin kulit kering sih. Trek perjalanannya sendiri tuh campur-campur dari mulai yang tadi ada aspal mulus, terus tiba-tiba ya disuguhin pemandangan seindah ini, tapi jalannya cukup sempit dan campur tanah gitu. Mata emang nggak bisa bohong ya. Di sini aku kelihatan happy banget bisa sampai ke tempat ini untuk explore kota ternyaman nomor 4 di Indonesia, yaitu Magelang. Tepatnya aku pilih ke Nepal Van Java. Sumpah ini seru banget sih perjalanannya, karena kadang bikin deg-degan juga kalau ketemu rute-rute yang tiba-tiba curam gitu, kiri kanannya ada tebing-tebing dan sedikit gelap, tapi cukup bisa dinikmati dan bikin senam jantung lah, jadi sehat. Oh iya siapa? Jadi kalau rute yang satu ini tuh masih bisa dilalui sama mobil, tapi nggak bisa dua arah ya, cuma ada satu arah aja, karena kalau papasan emang agak repot. Apalagi harus melewati trek yang berbatu dengan batu yang agak ambles-ambles, dan ini tuh turunan, gak kebayang kalau seandainya musim hujan ini semengerikan apa. Jadi aku gak menyarankan buat kalian yang mau coba sendiri pakai motor pribadi, karena ini tuh butuh skill yang khusus banget sih dari bapak ojek pangkalan lokal di sana. Kalau di sini warganya biasanya kerjanya apa Pak? Petani. Oh petani. Kebanyakan petani. Oh, Ya ada yang PNS tapi nggak banyak lah. oh, Kan sini ada warisan itu dari orang tua kan lahan-lahan. oh. Tapi kalau sekolah di sini atau harus ke bawah? Kalau yang Nepal SD-nya ada, Oh, SMP-nya belum ada, SMP-nya ini kampung sebelah ini. oh. Mereka jadi jalan kaki atau Ya, bawa motor? ada yang jalan kaki, ada yang bawa motor. Oh, oke. Perjalanan ke destinasi selanjutnya ini emang agak panjang, makanya nggak sampai-sampai. Bahkan masih ngelewatin jalan raya yang ada truknya nih tiba-tiba. Ini sih jalannya bisa dua arah ya. Kalau dari sini kan kelihatannya kayak gunungnya tuh jauh gitu. Pemukiman warganya juga lebih padat ya, ada di kiri dan kanan. Dan kalau kalian engah, lama-lama jalan ini tuh mengecil, makin sempit tapi tetap panjang. Sampai akhirnya kita akan kembali menemui jalur-jalur yang ditutupi sama pepohonan-pepohonan rimbun. Sebenarnya gitu-gitu aja sih perjalanannya, ketemu jalan sempit, lebar, kecil lagi, ketemu yang ada tebingnya, ada jurangnya, besar lagi, ada pepohonan lagi, gelap, sempit, terang, itu aja diputer-puter. Kalau di video sih emang kelihatannya nggak nyampe-nyampe ya, bahkan kalau gregetan mau dicepetin nih perjalanannya tetap belum nyampe-nyampe juga. Cuma emang pas di perjalanan aslinya aku sih nggak ngerasa bosen ya, entah karena baru pertama kali jadi sangat penasaran, curious banget gitu sama sekeliling, atau emang karena cerita bapaknya juga banyak, jadi menambah wawasan baru yang aku selama ini tuh nggak tahu. Jadi selain nganterin kita, sebenarnya bapak ini juga merangkap sebagai tour guide. Ini sih driver aku ya, nggak tahu kalau driver yang lain. Jadi benar-benar bikin aku tuh nggak ngantuk sepanjang jalan. Kan ada yang lagi bekerja, Iya ya. ada yang ke ladang, ada kan kesibukan masing-masing. Iya sih. Pak. Oh, jadi nggak standby ojek aja ya Iya. Pak? Kalau udah ketemu bangunan yang modelan parkiran gini, ada mobil juga sama motor diparkir di sini. Kita akan ambil ke arah kiri yang jalannya juga agak-agak ngeri nih karena papasan sama mobil. Berarti kita tuh udah mau sampai ke Silancur Highland. Ini tuh kayak tempat nongkrong rooftop gitu loh. Jadi selain kalian bisa foto-foto, video, nyantai-nyantai, di sini juga kalian bisa pesan makanan dan makan langsung di atas sini, nyemil-nyemil gitu.
dan takut bapaknya kelamaan nungguin, jadi aku cuma foto dan video aja, nyantai-nyantai dan istirahat bentar deh di sini. Turun dikit pakai tangga, nanti bisa dapat view secantik ini. Habis itu aku melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya karena ngober waktu banget biar kabutnya nggak turun, tapi ternyata aku tuh telat. Di perjalanan udah mulai agak mendung, bahkan kabut tuh udah tebel banget. Padahal ini adalah destinasi yang paling aku tunggu-tunggu. Perjalanannya lumayan lah, tapi nggak banyak kerekam dan selamat datang di negeri sayur Sukomakmur. Sayangnya di sini aku cuma sebentar banget karena kabutnya tuh udah turun dan udah mulai gerimis kecil-kecil bahkan. Jadi pelajaran besok-besok kalau kesini negeri sayur Sukomakmur ini harusnya ditaruh di destinasi pertama yang paling pagi. Saran aku sih jangan lupa untuk siapin mood board juga untuk foto-foto, entah untuk fotografer ataupun minta tolong fotoin sama bapak ojek pangkalannya. Segitu dulu perjalanan kita hari ini. Terima kasih udah nemenin dan tungguin juga episode selanjutnya karena aku akan ceritain ke kalian gimana cara aku turun dari sini sampai balik ke Jogja lagi. Bye bye.